Bapak Wahyu Sarondo. Ya, pada saat ini kita boleh berbincang-bincang bagaimana hubungannya dengan persekutuan kaum bapak, khususnya bapak-bapak yang ada di GPIB. Ya, kita bagaimana kiat-kiat menjadi seorang yang luar biasa di usia pernikahan atau anniversary yang ke-50. Sangat luar biasa. Kita akan berbincang-bincang sejenak. Iya, Pak Wahyu, selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sangat baik ini. Jadi kita mau berbincang-bincang nih, kemarin kan waktu hari Sabtu yang lalu, 50 tahun sudah berjalan ya Pak ya, jadi anniversary ulang tahun pernikahan Opa dan Oma Wahyu ya. Nah kita mau sharing sedikit nih, apa sih kiat-kiatnya Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit, kok bisa sampai dengan 50 tahun? Mungkin bisa lebih, atau saya punya kiat-kiatnya nih untuk terlebih, ini gimana itu Pak? Selamat sore. Ya. Perjalanan saya hidup selama 50 tahun pernikahan itu. Kita awali bahwa saya nikah tahun 75 dan sekarang sudah tahun 25 ya, 2025. Dulu saya menikah tahun 1975. Jadi betul sudah 50 tahun. Tentunya perjalanan hidup seperti ini tidak seperti di bayangan orang ya. Bisa mulus, bisa bagus gitu. Tidak juga ya. Kita juga mengalami berbagai macam hambatan ya dalam perjalanan ini. Entah hambatan yang sifatnya internal kita sendiri dalam hubungan, maupun sifatnya pengaruh dari eksternal, pasti ada ya. Itu perjalanan itu ya. Dalam perjalanan saya kita bahas dulu yang sifatnya internal ya. Internal ini adalah bahwa saya dengan istri saya ini ya, pasti banyak perbedaan, pasti ya perbedaan. Pertama adalah kita beda dalam masalah suku ya, agama, pasti pada sifat, perilaku, watak, kebiasaan dan banyak hal lah yang berbeda itu. Kita ambil dari masalah suku saja ya. Dia dari suku Manado ya, di Sulawesi sana. Saya dari suku Jawa. Ketemu di Kalimantan, di Banjarmasin. Ya mungkin dia juga sudah mulai berubah kebiasaannya. Saya juga dari Jawa masuk ke Kalimantan juga sudah berubah. Jadi sudah tidak murni lagi kelihatannya di situ. Nah, kita ketemu di sana. Yang kita temukan pasti ada perbedaan. Pasti perbedaan dari kedua hal atau kedua orang tadi, saya dan istri saya ini. Kita ambil dulu misalnya dalam hal kebiasaan ya, kebiasaan itu kan pasti berbeda ya. Dia mungkin hidup yang berkecukupan ya. Saya mungkin hidup dalam kekurangan ya. Hingga sampai ke Kalimantan kan pasti itu mengejar kehidupannya itu. Saya kira itu ya. Sekarang yang saya ketemukan ini adalah perbedaan ini mau kita apakan sebetulnya ya, dari istri saya dan dari saya sendiri. Saya punya prinsip bahwa segala perbedaan di sini itu pasti ada kesamaan dari segala perbedaan itu. Katakanlah kalau kita identifikasi ada 10 perbedaan, di antara 10 perbedaan saya dengan istri saya itu minimal ada 3-4 yang sama. Gitu. Akhirnya saya coba 3, 4 atau 5 yang sama tadi saya coba ikat dalam suatu pemahaman yang sama dengan dia ya. Misalnya kebiasaan bangun tidur ya. Kebiasaan bersih-bersih rumah, kebiasaan berjalan, berpakaian, kemudian diskusi ya. Ini yang banyak beda juga kan, dari aspek bahasa juga kan itu. Nah, ini yang kita coba satukan supaya kuat dan jadi fondasi atau tiang untuk kita bersama jalan ke depan itu. Jadi ada hal-hal yang berbeda yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu,
dijadikan satu. Walaupun tadi saya kalau katakan tadi ada 10 contoh kan, ada 10, yang 4 diambil, yang 6 disisihkan. Disisihkan yang 6 dikelola lagi atau bagaimana? Iya. Yang 6 tuh nanti kita jadikan, kalau kita dalam hidup ada namanya reserve ya. Reserve, iya. 6 itu kita coba Pak ya. Iya. Tidak semua yang 6 dimiliki oleh istri saya tadi jelek, tidak. Iya. Begitu juga yang punya saya yang 6 tadi belum tentu jelek. Kita tarik lagi. Dari yang beda tadi ya, mungkin masalah waktu, masalah waktu, masalah bahasa, masalah ungkapan, masalah segala macam ya. Pasti nanti ada juga kesamaan dari situ. Yang kecil itu, yang dari 6 tadi. Mungkin ada setengah aja. Jadi setengah dari 6 itu mungkin bisa kita kelola lagi. Karena pada dasarnya semua perbedaan itu bisa kita satukan pada dasarnya. Tapi constraint kita ini kan adalah masalah waktu, masalah bahasa, masalah kemauan atau niat, motivasi, atau masalah kecerdasan saya merumuskan tadi kepada istri saya, begitu juga istri saya kepada saya. Ini kan harus disatukan ini. Nah, artinya adalah kita bangun pemahaman dari yang 6 beda tadi. Mana yang bisa kita satukan? Itu perlu diskusi, perlu komunikasi kan? Ya kan ya. Nah, komunikasi tidak berjalan demikian saja bagus. Ya, pasti ada hambatannya, ada ya kendalanya tuh. Saya kira itu. Jadi seperti kayak lidi ya, lidi kan kalau dijadikan satu tuh kadang-kadang suka ada yang lepas. Ya. Tapi kadang-kadang untuk mencari pelepasannya itu yang lepas nih gimana untuk menyatukan lagi, tapi suatu saat pasti bisa bersatu lagi. Seperti itu mungkin ya, filosofinya seperti itu ya. Jadi ikat kencang begitu ya. Iya. Sekarang yang gampang aja dari soal makanan ya. Ya. Saya kan kaget dengan makanan jenis-jenis yang dari orang Manado itu jenis pedas, kemudian ikan-ikan dan segala macam lah. Nah, istri saya juga kaget kalau dia lihat gudeg, lihat makanan jenis-jenis ini ya itu mungkin tidak cocok ya, bersantan-santan namanya. Nah sekarang kita samakan aja bagaimana ini dari hal yang beda ini. Pada perjalanan waktu ini ternyata apa yang beda itu bisa jadi kesukaan kita juga, ya kan itu karena waktu ya, ini masalah waktu. Jadi saya suka namanya masak pedas, masak ikan saya suka, istri saya masak lodeh bisa, makan gudeg bisa, kan gitu ya. Artinya bisa itu. Jadi apa yang membuat Bapak setia dengan Ibu? Ya sebelumnya kan kita perlu penjajakan ya. Saya nikah tahun 75, itu sebelumnya saya udah mencoba mengenal dia 2 tahun ya. Nah, ini kan ujian bagi kita berdua. Bisa cocok bisa enggak kan gitu. Nah, ternyata dari berbagai rangkaian tadi ya, katakanlah kalau kita dengan bahasa manajemen ini parameternya. Nah, parameter dia pakai parameter tentang saya juga dengan dia. Kan gitu kan ya. Oh, siapa Wahyu itu? Dan saya tanya juga siapa Marta, orang tuanya dan ini selanjutnya lah itu beberapa hal yang nanti akan jadikan pertimbangan tuh kebiasaannya dan selanjutnya. Kita satukan, kita lihat kalau masih ada kemungkinan cocok kita lanjutkan kan. Nah, tapi kalau memang terlalu banyak hambatan yang saya mungkin tidak mampu untuk katakanlah merubah ini atau menjadikan satu ya indikasi-indikasi ini ya kenapa mesti kita lalui. Nah, tapi kebetulan selama 2 tahun saya belajar memahami tentang dia, 1 tahun terus 1 tahun saya merasa cocok ya. Contohnya misalnya begini saja. Sebelumnya sudah saya sampaikan sama dia. Malah pada awalnya dia tidak tahu saya polisi kan. Terus saya dikenalkan. Kemarin waktu di sini saya undang orangnya itu. Yang mengenalkan saya dengan dia itu saya undang. Nah itu biar dia cerita kan. Kayak apa sih perkenalan kita. Dari perkenalan saya dengan dia itu kan fisik. Saya baru tahu fisiknya. Dia tahu saya fisiknya juga kan. Tapi bagaimana psikisnya, kejiwaan dia itu. Nah, lama-lama kita berhubungan. Kenal saya sering ketemu dia, kemudian makan. Dalam kaitan kita berkomunikasi dia itu selama setahun ini, saya explore dia, saya gali dia menggali saya pasti. Dan saya terbuka juga saya digali oleh dia. Supaya nantinya pada akhir 1 tahun ini kita, memang kita secara nature kita bisa memahami dia ya. Secara alam saya mengalami, oh iya dia begini. Ya. Karena itu nanti akan dijadikan ukuran kita harus berlanjut atau tidak. Kan gitu. Nah, ternyata pada waktu saya 1 tahun berkomunikasi dengan dia bisa
Nah, oh ini bisa kita. Yang satu ini mungkin masih ganjal saat itu, tapi dengan waktu ke depan mungkin bisa kita netralisir. Jadi itu. Jadi inilah. Contohnya misalnya begini. Dari pertemuan kita kan saya bangun komitmen dengan dia, komitmen dulu. Satu komitmennya satu yang selalu saya pegang karena dari orang tua saya adalah bahwa saya tidak bisa katakanlah kalau bahasa sekarang mungkin korupsi atau apa ya. Gitu kalau bapak saya mengatakan jangan nyolong duit negara. Itu prinsip bapak saya tidak boleh. Ya. Kamu harus hidup prihatin. Kamu sudah niati, kamu kerja jadi polisi dengan gaji yang sedikit, ya kamu atur dengan baik, bapak saya gitu. Jangan mencoba kamu sampai mengambil uang negara secara tidak sah dan sebagainya. Itu yang Tapi kalau nanti dalam perjalanan, karena bapak saya juga katakan, setiap orang itu punya talenta. Kamu punya talenta, calon istrimu pasti punya talenta juga ya. Nah, kalau talenta ini bisa disatukan tadi. Disatukan bukan berarti saya harus insight pada dia dalam kemampuan talenta itu, tidak. Tapi saya bisa mendukung dia sepenuhnya. Ya. Akhirnya jadilah kita milih yang talenta itu, satu itu. Itu akhirnya ikatan yang ingin tadi yang ternyata bisa mengikat kita. Nah, berarti saya yakin saya bisa pelajari dia pelajari saya. Ya. Perlu waktu lah istilahnya itu. Ikatan itu bisa diambil satu-satu. Ya. Ini perlu ketekunan memang ya. Berarti sampai dengan 50 tahun pernikahan itu yang harus dijaga. Ya. Dan saya tetap belajar dan ya. Saat ini ya. Iya sampai saat ini. Saya masih tetap belajar tentang istri saya dan istri saya juga tetap belajar tentang saya. Ya. Ada nggak menurut Pak Wahyu? Saya mengikuti tokoh ini loh. Iya, idola ya maksudnya idola ya. Idola ya. Karena mungkin saya jujur aja, saya itu bukan orang yang agamis, Pak. Saya bukan agamis. Tapi saya penganut Katolik ya. Dan saya mencoba konsisten pada agama itu dengan segala macam keterbatasan saya. Oleh karena saya punya pembimbing rohani yang selalu membimbing saya karena saya memahami bahwa pekerjaan saya ini banyak resikonya, gitu ya. Sehingga saya perlu orang yang kalau terjadi apa-apa saya bisa mengeluh pada dia, bisa katakanlah minta perlindungan pada dia secara kejiwaan, ya itu masalah agama ini. Karena untuk meringankan juga beban ya. Ya betul. Dan itu memang saya alami betul masalah itu. Dan ternyata itu memang salah satu cara yang paling tepat bagi saya ya. Saya punya pembimbing sekarang sudah meninggal namanya Pater Ben Tentua. Itu Tentua itu orang Ambon tapi banyak lama di Belanda. Nah, dia pastor dari sekte Fransiskan ya. Nah, itu dia itu ya. Dia selalu bimbing saya ini dengan segala macam cara itu pada saya. Itu sangat bermanfaat bagi saya. Ada katakanlah ada kesulitan, ada kelemahan di bidang sesuatu yang berkaitan dengan agama, saya selalu konsul dengan dia. Ya. Tokoh itu yang saya pegang waktu itu, dan ternyata memang manfaatnya bagi saya banyak. Ya. Kemudian yang kedua, dalam setiap saya mengikuti ritual saya, ya, kalau misalnya dia Katolik, namanya karena saya beragama Katolik, yang namanya misa itu saya selalu ikuti. Dan saya fokus pada apa yang disampaikan oleh Romo dengan humilinya, ya saya selalu. Ya. Yang penting saya lihat substansinya diberikan Romo itu apa. Dia lebih aktual, lebih implementasinya lebih kuat. Itu saya ambil begitu, itu saya ambil. Begitu juga karena istri saya itu warga Protestan, ya, ada di gereja GBIB. Nah, setiap saya ikut dengan dia, pasti saya catat humilinya. Dari para pendeta yang di sana. Ada yang memang, ya maaf saja kalau saya katakan, ada yang mempunyai bobot yang harus saya catat, ada juga ya mungkin tidak perlu saya catat karena tidak ada. Itulah kira-kira pendekatan saya dalam mematangkan keyakinan saya pada agama. Yang akhirnya saya berpikir, kenapa saya kuat berjalan ini dengan perbedaan agama ini. Gitu. Istri saya ya, dengan saya yang Katolik, istri saya yang Protestan. Saya rumuskan anak-anak saya yang mengambil suatu kesepakatan bahwa anak saya laki-laki akan ikut pada saya untuk Katolik, anak perempuan ikut istri saya
itu Protestan. Dan ini ikatannya terus berjalan dan tidak ada masalah bagi saya. Anak saya juga tidak ada masalah, istri saya tidak ada masalah. Intinya di mana? Masing-masing menghargai keyakinan masing-masing. Nah, itu karena apa ya? Didasari oleh menghargai orang lain ini, kita bisa bisa menyatukan perbedaan. Yaitu kalau saya hargai jenengan, saya hargai yang lain, kita bisa komunikasi dengan baik. Di situ. Jadi artinya perbedaan itu bukan suatu hal yang harus kita jauhkan, justru harus kita satukan. Ya. Begitu ya. Ya, tadi substansinya adalah dalam perbedaan itu pasti ada kesamaan. Ya. Nah, intinya kan gitu. Nah, kalau kita mampu mengidentifikasi perbedaan ini, pasti di sela-sela itu ada kesamaannya. Itu yang harus kita satukan. Yang beda ya sudahlah, ini beda. Suatu saat nanti kita kelola lagi dengan baik. Kita kan tidak bisa tertunda dengan ini. Betul. Saya kan tidak bisa nikah dengan istri saya. Nanti setelah saya sadar saja, saya ngerti tanda bisa umur 50 kan. Gitu. Tapi saya tahu ini sudah cukup dari pengikat. Ya kan? Saya bisa, ini cukup dari pengikat kita. Nah, perjalanannya ke depan kita pelajari lagi. Betul. Mana yang beda, makanan, soal kebiasaan, soal cara berpakaian, cara begini. Ada yang bisa samakan lainnya ke depan. Ke depannya harusnya idealnya ya, makin banyak persamaan yang bisa kita ikat. Makin ke depan, ya itu ya. Makin berumur sampai ini seperti saya dengan sampai 50 tahun pernikahan ini, pasti makin banyak kesamaan yang bisa saya ikat. Ya, didasari oleh apa? Kematangan jiwa daripada masing-masing ya. Kematangan jiwa saya, kematangan jiwa istri saya. Kalau kita masih kekanak-kanakan, itu yang buat itu. Makin lama makin banyak itu. Ya, saya memahami Anda memahami saya, gitu ya. Ini kan masalah pemahaman aja. Gitu loh, kira-kira ya. Sekarang bagaimana cara Bapak menjaga semangat nih? Artinya bisa semangat rohani, bisa semangat keluarga, ya, kesibukan dunia kerja. Mungkin kalau sekarang mungkin sudah tugas ya. Artinya tapi masih semangat itu. Bagaimana itu caranya? Semangat ini sebenarnya kan semua orang juga bisa. Bisa. Tapi bisa, ada loh yang udah deh nggak usah biarin aja deh. Tapi kan kalau apalagi di usia Bapak ini sangat luar biasa gitu. Walaupun dengan boleh dikatakan belum sampai 90 tapi kan di usia segini itu kan orang masih kuat, masih pokoknya menghadapi ini lakukan. Ya sebetulnya kan itu lebih ke masalah kejiwaan ya. Kalau kita bicara masalah kejiwaan mungkin lebih ke arah masalah yang sifatnya psikis ya. Psikis nih. Apa sebenarnya di psikis itu yang perlu kita lihat benar di antara saya dan istri saya adalah motif. Ya. Masih punya motif enggak itu? Yang berbahaya itu adalah kalau orang yang kehilangan motif, Pak. Ya. Jangan kita perkirakan bahwa kehilangan motif itu hingga pada orang miskin saja, atau orang menang saja, atau orang kaya saja. Tidak. Setiap manusia bisa kehilangan ini, Pak, motif hidup itu. Ya. Ini harus dijaga. Motivasi. Iya, motivasi hidup. Kita ambil contoh gini yang adalah ada suatu statement dan saya juga punya itu statement itu. Saya ini sudah selesai dengan hidup saya. Artinya bahwa selesai dengan persoalannya hingga di saya ini. Tidak mungkin selesai. Tapi saya menganggap itu. Misalnya gini, saya secara finance saya cukup. Saya rumah saya punya, saya mobil saya punya, saya baju saya punya, saya pekerjaan masih punya. Kan terpenuhi itu. Artinya konklusinya ini adalah bahwa secara kekuatan finance saya cukup. Ya, kalau saya sampai kehilangan motif karena itu ya, aku cukup tidak usah lain lagi. Berarti saya sudah mati itu. Sudah kehilangan motif. Nah, motif ini yang harus kita kembangkan terus, kita hidupkan terus motifnya. Ya. Nah, motifnya itu bentuknya namanya jiwa juang dan segala macam itu motifnya. Yang membakar kita itu. Akhirnya kita masih produktif. Saya masih nyusun buku sampai sekarang masih nyusun buku. Itu betulnya menghidupkan saya. Kalau hubungannya dengan PKB, Pak, Persatuan Kaum Bapak. Saya secara umum tidak bisa melihat dia ya. Hanya saya lihat ya bahwa di antara mereka ya, kalau saya berkumpul dengan mereka di gereja ya, saya bicara, diskusi gitu, ngomong walaupun sesaat-saat ya. Mereka bukan banyak ya. Kadang-kadang bisa kehilangan motif karena sudah tidak percaya diri.
ya. Tidak percaya Dia diri. tidak percaya diri. Ini penting sekali untuk kita. Ini langsung real ya? Iya, real, Langsung, tidak karena percaya langsung diri. terjun Ya, ya. Oh, ya, seperti ya, ini. ya. Oke, baik. Misalnya kita coba, Anda begini ya, Anda begini ya, Anda begini. Wah, nggak berani Pak, saya tidak sanggup Pak. Belum dilalui dia sudah katakan tidak sanggup, ya kan? Karena dia tidak tahu ukuran dia, Pak. Orang ini tidak tahu ukuran dia. Kalau saya bisa ditawari sesuatu, saya kata bisa tidak saya megang itu? Di mana tingkat kesulitannya? Di mana ini? Di mana? Kalau ternyata, ya, kalau ternyata bisa, tak ambil aja. Ya. Kan itu. Contoh ketua ya, PKB, sekretaris, mungkin atau jadi. Maju jadi anggota PKB. Tapi kalau dia belum apa-apa sudah. Katanya kan saya merasa tidak sanggup kan. Betul. Oh, tidak sanggup. Oh, belum saya mungkin belum dicoba ya. Kan ini bukan barang coba-cobaan. Tetapi kan dia bisa tahu ini bobotnya apa ini. Itu karena tidak ada motif atau bagaimana menurut Bapak? Bisa karena tidak motif, juga karena atau tidak tahu. Mau deh, saya nggak mau deh gitu. Ya, mungkin juga karena nggak tahu, nggak ngerti, nggak tahu. Tidak paham tentang sesuatu yang harus jadi beban tugas dia. Itu bisa saja. Bapak ini kan menjadi imam dalam keluarga. Nah, kalau menurut Bapak pribadi itu bagaimana? Kepala rumah tangga atau kepala organisasi gitu ya? Betul. Esensinya kita jadi pemimpin ini kan ada 3, selalu saya sampaikan. Yang pertama kita harus menjadi teladan, ya, integritas kita punya itu. Teladan integritas. Ya, itu ini. Teladan integritas ya, harus punya itu. Yang kedua kita harus mampu membangun komitmen. Komitmen itu kan kita bangun dari semua follower kita, semua anggota kita. Bagaimana kita membangun penyertaan dia ikut di dalam suatu organisasi ini dengan baik. Ya, jadi itu tumbuh itu. Seperti tadi pagi saya sampaikan, orang-orang kenapa saya suruh ke sini, kita makan di sini, ulang tahun saya yang ke-50, sini hanya pakai sarung saja, makan gudangan, itu dan selanjutnya. Dan saya kasih uang mereka, mungkin per orang 100.000 itu di sini kan, ya, gitu. Itu ibaratnya adalah bahwa kita harus intinya ya, kenapa saya pakai sarung? Itulah lambang hidup sederhana, gitu. Itu sederhana ya. Saya makan gudangan saja. Saya tidak makan yang aneh-aneh gudangan. Budaya juga kan ya. Kenapa? Iya. Ya, membangunnya itu kan dengan cara kita. Dengan cara apa? Dengan keteladanan. Kita satu. Kita satu. Kamu pakai sarung, saya pakai sarung. Makan gudangan, makan gudangan. Kan gitu. Karena saya punya lebih rezeki, karena saya pemimpin di sini, saya bagi kamu rezeki saya. Kan gitu. Nah, kalau saya mengatakan dalam katakanlah statementnya Paus ya, karena saya orang Katolik, itu dia mengatakan kamu sudah baik, kamu senang baik, tapi kamu akan lebih bahagia kalau kamu bisa membahagiakan orang lain. Itu ya. Statement Paus kan gitu. Kamu udah senang, sudah bagus, ya. Tapi kamu akan jadi bahagia karena kebaikanmu, kamu bagusnya dengan apa? Cara membahagiakan orang lain. Cara membahagiakan orang lain banyak sekali, bukan hanya dengan uang, Pak. Ya, dengan pemberian harapan, dengan segini udah membahagiakan. Dengan motif aja kan sudah. Lagi, apa sih yang Bapak rasakan, misalnya Tuhan bekerja nyata dalam kehidupan Bapak? Mungkin beberapa contoh. Saya ibaratkan gini ya Pak, ya ini tapi ini kan orang beda-beda. Nah, saya diberikan keyakinan ini oleh yang saya Pak, yang saya sampai bapak saya itu selalu mengatakan begini, hubunganmu dengan Tuhan itu ibaratnya ya, itu hubungan kamu dengan bapakmu. Kalau kamu baik dengan bapakmu, kamu bakti dengan bapakmu, ya. Kemudian kamu ngikuti perintah bapakmu, nah, begitu juga bapakmu kepada kamu. Kan gitu ya. Setiap bentuknya adalah setiap permohonanmu kepada bapakmu itu akan dipenuhi sesuai dengan kebutuhanmu. Gitu. Itu intinya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa saya berdoa, saya mohon kepada Tuhan, berikan saya emas 1 kilo. Terus diberikan gelundung 1 kilo, tidak kan? Ya, nah, kita mungkin akan diberikan suatu lapangan pekerjaan, dan segala macam solusi yang lain. Yang akhirnya dia akan jadi emas 1 kilo. Itu pun bukan berarti gitu. Apa ada manfaatnya untuk kehidupan emas 1 kilo itu? Ya kan gitu. Dan ini namanya makna Pak, gitu. Yang kadang-kadang orang kurang bisa memahami makna ini. Oleh karena
Saya selalu katakan dalam doa saya kepada Tuhan bahwa saya memohon agar kami diberikan kekuatan, diberikan rezeki secukupnya Pak bagi saya. Saya tidak mau mohon kepada Bapak saya diberikan lebih-lebih, diberikan ini, berikan 100 juta, diberikan enggak. Ya secukupnya untuk saya. Kenapa itu Pak? Ya, memang saya itu hidup perlu kecukupan itu kan. Ya toh. Kalau saya diberikan berlebih-lebihan, saya bisa berbuat jahat Pak. Ya, bisa menyalahgunakan tadi kelebihan saya kan selanjutnya. Kalau secukupnya saya sekarang butuh 5.000. Tapi Tuhan berikan saya 3.000. Cukupnya itu ya 3.000 itu betulnya Tuhan mengira kamu kan cukup 3.000 saja. Kalau saya berikan 5.000 kamu kelebihan 2.000. Kamu bisa berbuat aneh-aneh yang 2.000 itu. Itu makna namanya Pak. Ya, yang di atas ya. Ya, di atas. Betul. Jadi saya terima. Ya, saya berterima kasih oleh karena saya selalu berterima kasih pada Tuhan, kepada Tuhan karena pemberian rezeki yang secukupnya pada saya itu. Saya tidak pernah ngomel. Saya mohon saya diberikan tempat berteduh, terus saya dikasih 100 rumah gitu ya. Apa membahagiakan saya? Tidak lah. Begitu ya. Diberikan 1 rumah saya sudah bagus. Betul. Saya 100 rumah yang ukurannya 100 kali 100 apa cukup? Enggak. Saya diberikan rezeki ini, diberikan rumah ya katakanlah ini. Saya makan sendiri ini. Apa betul itu? Saya berikan tempat untuk bagaimana orang bisa hidup di sini kan bersama saya. Itu membahagiakan orang lain tadi. Punya pekerjaan, punya apa dia. Betul. Nah itu antara itu. Apa mimpi rohani kepada anak cucu? Ya kebahagiaan. Kalau kita mau saja bentuk realnya ya gitu. Saya selalu berikan kepada anak saya itu, kamu mau sekolah di mana misalnya gitu. Real ya Pak ya. Betul, ini kan langsung contoh itu sekolah. Oh saya sini silakan. Kamu sekolah sini silakan. Saya tidak saya memberikan pandangan pada dia. Kenapa saya berikan pada dia? Karena pekerjaan saya itu memprediksi Pak. Tugas saya itu membuat forecast, memperkirakan masa depan. Gitu. Nah, saya punya perkiraan masa depan. Kira-kira kalau sekarang 2025, 2030 itu kayak apa sebetulnya? Pekerjaan apa yang nanti akan berkembang? Pekerjaan apa nanti akan hilang? Dan selanjutnya, apa-apa yang dibutuhkan di sini nih? Saya sampaikan pada anak saya. Nah, itu loh. Depan itu kayak gitu. Silakan milih itu kamu itu. Milih bidang apa silakan aja. Nah, sesuai dengan apa? Saya kembali lagi pada tadi. Setiap manusia diberikan talenta, Pak. Setiap manusia. Bapak punya talenta, saya punya talenta. Yang mungkin berbeda, mungkin sama. Gitu. Ya. Kalau Bapak nyontoh saya, tapi nyata bukan talenta Bapak, pasti gagal, Pak. Nah, saya begitu juga saya. Kalau saya ikut pada, katakanlah orang lain yang mungkin dia di profesi saya di bidang lalu lintas, bidang saya mungkin gagal, Pak. Gitu. Tapi karena saya diberi talenta di bidang saya sekarang ini, saya ikuti dia. Dari mana tahu saya talenta? Saya coba talenta saya betul enggak? Ya kalau ukuran manajemennya, ya memang pekerjaan kali ini kan kaitannya dengan pekerjaan Pak. Betul. Keberuntungan saya di situ. Saya diberikan katakanlah profesi yang saya bisa memprediksi karena saya diberikan di sekolah tentang teori, analisis dan segala macam kan. Itu saya gunakan itu. Selain untuk kepentingan pemerintah, juga untuk bisnis saya bisa. Untuk apa? Dan selanjutnya itulah itu. Itu untuk kedepannya. Oke, itu untuk anak cucu. Nah, kalau untuk persekutuan kaum bapak, kira-kira apa harapan untuk saudara-saudara kita lah gitu? Ya kurang lebih aja sebetulnya, kurang lebih. Saya paling akan berikan gambaran Pak di depannya ada seperti itu loh. Kalau Bapak gini, terus potensi Bapak sekarang itu apa? Kan saya tanya pada potensi dia. Potensi kaitannya adalah dengan talenta, Pak. Talenta tadi. Oh, dia punya talenta itu, punya potensinya ini. Karena satu talenta itu mungkin terdiri dari berbagai macam potensi, Pak. Nah, nanti kita bisa milih potensi apa. Ya. Kita harapkan, Pak, kepada mereka itu menyadari ini, menyadari potensi dia itu, lalu mengembangkan diri dengan berbagai macam constraint yang dia miliki. Constraint ini keterbatasan, Pak. Ya, keterbatasan waktu kan. Kalau saya katakanlah kita sekarang umur saya 77. Ya. Logika kita aja jalan. Kita lihat prediksi tentang usia di Indonesia. Usia di Indonesia itu average ya, itu ada 74 sampai 73 sampai 74 tahun. Itu average. Rata-rata orang Indonesia di situ. Meninggalnya di situ. Saya diberikan sampai 77 sekarang. Berlebihan sampai memprediksi ke situ ya?
Ya kan, betulnya kan kita acuannya kan ada ya. Saya kan lihat aja. Lo kita buka internet, buka ini kita tanya. Orang Indonesia itu rata-rata umurnya berapa? 73, 74 buka Bapak itu. Kan itu. Nah, saya diberikan sekarang 77 dalam keadaan sehat, Pak. Berarti sudah kelebihan kan ya. Nah, setelah saya juga, kan ini bisa diprediksi dari kesehatan kita sendiri. Kan. Lalu saya tanya pada diri saya kalau saya ditanya, kamu mau hidup sampai berapa? Loh, saya naikkan diri saya. Oh, gitu ya? Karena saya sehat, ini saya umur 80. Iya. Nah, berarti masih 3 tahun, Pak. Saya hidup ini. Saya katakan itu, 3 tahun. Mau berbuat apa saya 3 tahun ini? Oke. Nah, saya buat yang namanya program kegiatan. Itu manajemen strategik, Pak. Saya buat itu 3 tahun nih, saya akan gini. Saya akan mengerjakan ini, bangun ini, ya. Nah, ini mau saya serahkan pada anak saya, dan selanjutnya lah saya akan bantu, katakanlah gereja, saya bantu ini untuk kepentingan orang lain di sini lah. Ini dengan hitungan, Pak. Hitungan, ya, dengan kalau bahasa manajemen rasional. Gitu. Lalu apa saya mau? Oleh karena kita dengan yang 3 tahun sampai umur 80 itu, saya hitung, Pak. Saya hitung berapa betulnya aset saya ini. Ya kan, berapa kemampuan saya ini, dan selanjutnya lah itu, ada rinciannya sampai 3 tahun. Saya buat sentimetrik saya gitu lah, kan buat saya, oleh tim saya buat begini. Nah selama 3 tahun saya akan, produktivitas saya kontur, saya akan gaya apa itu, nah, hitung betul. Nah, jadi apa yang saya kerjakan ke depan ini, yang dinamakan action plan. Action plan ini yang betulnya saya dari aturan hidup saya. 1 tahun ini saya ke depan membuat. Nah, saya dengan istri saya katakan, kita akan bangun depan itu untuk mengembangkan sebelah. Dan selanjutnya lah, anak-anak ini kan perlu, saya tidak perlu menyekolahkan, mereka sudah cukup anak-anak. Dan apa yang kita bantukan pada gereja? Kenapa saya berani mau membantu gereja misalnya gitu. Saya membantu gereja di mana-mana itu kan karena itu sebetulnya. Dari hitungan ini, bukan karena saya tuh begini saja, tapi saya hitung. Itu kira-kira. Apa makna menjadi terang dan garam bagi Bapak dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Betulnya kalau saya pakai bahasa yang biasa saja ya, terang dan garam itu kan itu menyinari dan membuat rasa enak dan betul kan itu. Jadi itulah intinya kan gitu. Jadi bagaimana saya berikan kontribusi kepada kehidupan ini ke depan. Intinya kan itu aja sebetulnya kan itu. Ya saya pasti buat itu kan. Bisa kita dekat dari aspek agama, bisa dari mana ya. Kalau agama saya akan lebih intens ke agama. Lalu saya punya rencana, saya akan bangun gereja di Kalimantan. Itu kan betulnya kan ya, Kemudian saya masih memberikan yang ajar di UKDW, saya ngajar. Ini kan berikan ya, kalau saya katakan ini kontribusi aja lah, memberikan kontribusi pada kehidupan ini. Nah, tinggal saya punya kemampuan apa? Saya kan tidak bisa semuanya saya berikan pada dia. Saya punya kemampuan dalam, katakanlah saya mengajar, saya dosen, saya konsultan, saya berikan itu. Gitu. Oleh karena, kenapa saya sampai umur sekarang masih kerja di kantor saya itu loh ya. Kan pertanyaan betulnya kan ya. Betul. Oh, kalau lainnya sudah selesai kan, saya belum. Karena saya masih diminta memberikan kontribusi ini kepada secara real ya, itu kepada perusahaan ini, sama sekolah ini, sama perguruan tinggi ini masih. Selama saya masih kuat untuk itu, dari hitungan waktu Pak ya, berarti kalau saya ngajari mungkin saya kuat kalau itu seminggu sekali, atau sebulan sekali, tergantung ukuran saya. Saya pilih itu, saya tidak mau berlebihan. Iya, menurut saya. Dan konsen tadi, kalau saya cukup lah itu. Iya. Pernah nggak Pak, dari apa yang sudah disampaikan tadi, kok saya gagal menjalani ini gitu? Pernah? Atau saya sukses terus kok, gitu kan? Ada saja gagal ya Pak. Ya sebagai manusia saya kan pasti punya keinginan ya. Contohnya misalnya saya dengan anak-anak saya kan kepengen dulu punya cita. Karena saya dari profesi Polri kan kepengen anak saya, ya. Jadi menggantikan saya lah. Saya tanya, kamu mau jadi masuk Akpol, masuk Akabri? Mau. Itu SMP. Berjalannya waktu, karena dia masuk pada sekolah yang mungkin sekolah bebas ini, batal dia. Tidak mau. Sakit hati saya betulnya ya. Tapi kalau sakit hati saya ini akan berlarut-larut.
Enggak lah. Nah, karena saya lalu akan introspeksi, anak saya itu memang dia kan sebagai manusia dia punya keinginan sendiri kan. Akhirnya dia lulus SMA, dia kuliah terus akhirnya sekolah terus akhirnya dengan pekerjaannya dia lah. Lalu saya lihat gimana keadilan Tuhan. Saya tadinya juga tidak ya sudah, memang itu memang nggak ada menurut saya ya. Itu kembali tadi, Tuhan itu selalu memberikan saya apa saya minta, itu ya, selama itu dalam batas kewajaran. Itu, ya. Akhirnya cucu saya masuk Apol. Ya, tanpa saya bantu, tanpa apa, bukan keinginan saya, keinginan dia, tumbuh dari keinginan dia sendiri. Dia seharusnya sudah kuliah di Belanda, tapi dia milih yang di Apol. Akhirnya itu sekarang berlanjut di Apol. Apa makna daripada itu? Tadi itu yang saya kembali. Dan Tuhan itu selalu memperhatikan kita, selalu memenuhi permintaan kita sebagai seorang ayah. Makin dekat kita itu makin akan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi secara tidak langsung tapi indah pada waktunya. Iya, ya, itu bisa dengan kata-kata puisi gitulah itu ya, indah pada. Iya. Tapi kenyataannya itulah kalau saya buat stupidnya, itulah kenyataannya. Tuhan itu selalu memperhatikan. Iya. Itulah saya yakini tentang doa itu. Nah, saya yakin kalau kita doa dengan benar, ya, tidak berlebihan, kita ya. Itu pengikat saya itu dengan keagamaan itu. Betul, itu menjadi inspirasi banget ya Pak ya, untuk kita, untuk keluarga khusus ya, untuk PKB juga, Persatuan Kaum Bapa. Apa sih pandangan ke depan untuk Persatuan Kaum Bapa di GPIB, khususnya GPIB Mangkunegaran di Jakarta ini? Mungkin ada kiat-kiat harus seperti apa, kita harus begini, begitu. Mungkin bisa memberikan contoh hal yang baik. Mungkin sebetulnya sudah tahu, tapi kan dengan apa yang tadi dibicarakan ini mungkin ada hal-hal yang lebih baik lagi. Kira-kira apa? Ya, yang betulnya yang perlu kita bangun itu sebenarnya saya tidak tahu ya, ada masalah apa di PKB. Kita ingin PKB ini semakin besar di GPIB. Nah, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan khususnya buat PKB, Pak. Ya, sebetulnya kita harus tahu permasalahannya di PKB ya Pak. Ya, kalau kita mau memberikan suatu masukan pada suatu organisasi seperti ini, kita kan harus tahu ada masalah apa di dalamnya. Ya. Kita harus masuk ke dalam, atau orang itu keluar ketemu saya, ada masalah ini, baru saya bisa berikan masukan kan gitu ya. Tapi kalau saya kan ada apa itu situ kan. Di luar kelihatannya bagus, mengkilat, tapi dalamnya rusak. Ya kan? Atau di luar mungkin mengkilat, tapi dalamnya perlu dibias lagi. Bisa gitu ya. Nah, perlu ada yang informasi tentang yang harus kita dapat, ada masalah apa gitu, yang tidak selesai. Aturannya dari mana? Dari, ya kalau di organisasi namanya tugas pokok ya. Apa sih tugasnya PKB itu? Dan apa yang tidak bisa dilaksanakan, dan apa yang bisa dilaksanakan. Kan ada gitu ya. Oh ini tugas ini bisa dilaksanakan, oh ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, yang saya cari tidak bisa dilaksanakan karena apa ini betulnya? Ini kalau yang ini sudah jalan belakang aja ya. Hanya mungkin perlu speed, perlu ya kecepatan, perlu apa ya. Kalau ini kalau tidak bisa dilaksanakan bisa ada hambatan kan. Ini mau didiamkan atau ditarikan solusi, diurai. Kita harus tahu. Jadi saya harus dapatkan ini. Saya bisa dapatkan ini saya dari belajar secara internal mereka. Ya. Bisa juga orang informasikan pada saya ada masalah seperti ini. Ini tugasnya konsultan itu sebetulnya itu. Ya, jadi dia harus sampaikan pada saya. Saya konsultannya beberapa perusahaan besar itu ya selalu itu. Dia tanya, tolong dibantu dong organisasi saya. Oke, saya tanya, ada masalah apa betulnya? Saya tanya pertama ada masalah apa. Begitu saya dapat itu rumusan masalahnya, saya cari ke dalam. Nah, poin-poin, ini, di sini. Baru saya bisa membuat analisis terhadap ini. Ya kan itu. Ya, baru saya bisa berikan solusi. Tapi kalau tidak ya, melalui pendekatan saya ya, belum tentu tepat juga ya. Tapi saya bisa berikan. Tapi kalau tidak tahu masalahnya, saya berikan apa? Kayak PKB ngomong dengan saya tidak bisa. Tapi kemarin misalnya ya, sepertinya di PKB ini, ya kalau saya bicara main-main nih ya, itu kehilangan motif tadi itu, kehilangan motifnya hilang. Yang ini harus jadi kalau sudah masuk PKB itu terus lemes, sudah tidak ada daya, sudah jadi orang terbuang. Secara psikologis kan gini. Secara fisik aja ya, fisik dia makin tua,
makin tua makin secara fisik sudah tidak mampu ini merasa kedua dia merasa secara kejiwaan dia merasa terbuang, merasa ini saya sudah tidak dipakai, saya masih gitu. Dan selanjutnya lah banyak hal kalau saya rinci tertulis banyak. Nah itu yang saya bisa hadapi. Oleh karena saya sudah dapat beberapa hal ya dengan cara saya mengeksplor beberapa orang ketahuan tuh oh ini oke. Nah kalau dilihat ya kalau sekarang kan usia PKB ini Persatuan Kaum Bapak ini orang atau saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang sudah menikah. Artinya yang sudah menikah itu bisa masuk di Persatuan Kaum Bapak. Nah ini sangat sulit sekali Pak. Untuk rasa memilikinya menjadi seorang PKB itu sulit sekali. Nah kiat-kiat apa Pak kira-kira yang pengurus lakukan? Iya. Supaya dia mau loh, ayo kamu ikut dong. Ya. Kiat-kiat apa gitu menurut Pak? Iya yang pasti organisasi itu ada manfaatnya bagi dia. Kan gitu ya. Orang masuk suatu organisasi pasti ngitungnya ada manfaat saya enggak masuk situ. Kalau situ malah nyusahkan saya ngapain aku masuk situ? Kan gitu ya. Ya enggak? Ya. Ini betul kaitannya dengan motif tadi itu. Betul. Nah, kita harus bangun motifnya orang-orang ini bahwa itu kamu butuhkan betulnya. Nah, organisasi itu untuk kamu sebagai kaum bapak. Nah, minimal apa? Kamu punya komunitas. Betul. Minimal gitu. Komunitas bisa kita diskusi. Oleh karena kalau kita membangun PKB pertama kali itu dulu ikat soliditas dulu. Caranya mengikat soliditas ya dengan cara apa? Dengan kita kumpul, kita diskusi, kita sharing, kita apa. Mungkin masing-masing besok Bapak A, B, C sharing ya. Bapak ngomong. Nah, besok lagi kan kita sudah laksanakan kayak 2 pagi. Gitu. Betulnya intinya itu adalah sharing sebetulnya itu. Gitu, ya. Untuk bagiannya pengikat daripada itu. Di situ kita bisa melepaskan emosi kita tentang apa sih ada kebutuhan kita dan segala macam lah. Dongkol kita segala kalau perlu begitu. Ya. Bukan lagi itu ngejar kita bicarakan nat lagi bukan. Tapi bagaimana kita kan seradikan ya. Ya enggak. Yang disampaikan itu perlu artinya itu. Dengan real ya. Artinya kita boleh berbicara. Iya. Selama ini kan yang boleh dikatakan hari Minggu ya seperti itu. Ya, hari Rabu artinya ada hal khusus mungkin untuk PKB ya. Jadi kita lebih banyak sharing terbuka. Jadi ada masukan-masukan. Jadi ada 2 arah. Ya, ada 2 arah. Betul itu yang diharapkan itu. Jadi artinya nanti ada manfaat organisasi 2 pagi ini untuk kita. Ini sekarang manfaatnya kenapa? 2 pagi ini. 1, dekat ulang tahun kita nanti dapat bagian kaos, kita mau dolan sana. Harapannya kan itu. Ya enggak ya. Sekarang apa? Ini kan rumusan tujuan saya di sini. Kalau rumusan tujuannya jelas, dia akan larinya ke sana. Kalau enggak ya dia saya ada waktu kosong saya ke situ lah. Paling tidak ada motivasi. Ya, tadi betulnya. Intinya kalau di PKB itu motivasi. Betul. Motif. Bagaimana kita membangun motivasi mereka itu. Oh, sangat luar biasa dan inspiratif banget. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Wahyu sangat menarik ya khususnya bagi kaum bapak ya kaum bapak PKB yang ada di Yogyakarta ini. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan ya sangat menarik sekali dan ini sebagai motivasi kita untuk supaya kita lebih giat lagi, lebih bisa memahami, lebih kita boleh bekerja sama gitu ya Pak ya antara PKB dengan bapak-bapak yang lain dan ini menjadi inspirasi banget supaya bapak-bapak bisa semakin banyak dan PKB bukan lagi persekutuan kurang banyak, tapi PKB merupakan persekutuan yang lebih banyak lagi. Yang 1 hari hadir, artinya setiap hari Jumat ya kita hadir. Yang 1 ini boleh membawa 1 dan sebagainya, yang 2 boleh membawa 2 berarti kan 4 dikalikan dalam 1 bulan sudah melebihi sangat luar biasa. Ya, jadi itu motivasinya mungkin ya seperti itu. Tapi dalam hal kegiatan mungkin lebih banyak sharing. Ya, monggo silakan dilakukan oleh pengurus yang baru ini. Yang pengurus yang baru nanti akan mencoba melakukan hal-hal yang tadi sudah disampaikan, ya menjadi program juga untuk kita, ya khususnya bagi kaum bapak, ya walaupun saat ini kita memang dalam tahap program berjalan ya, tapi saya yakin PKB akan lebih maju begitu ya Pak ya. Ada berapa kata mungkin Pak untuk PKB Persatuan Kaum Bapak, silakan Pak. Ya, sebetulnya kan setiap manusia ini kan sebagai makhluk sosial, ya itu sebetulnya kan membutuhkan yang namanya kelompok. Kita tidak bisa hidup sendiri Pak, moncar sendiri, mesti ada kelompok. Apapun namanya kelompok itu, bisa kelompok
jalan kaki, bisa kelompok golf, bisa kelompok seni tari, bisa kelompok doa, bisa kelompok apapun namanya. Sebagai untuk daya tariknya, itu pengikatnya itu. Nah ini yang dibutuhkan dia. Jangan sampai seorang yang sudah katakanlah sudah lansia atau sudah umur tua itu lalu menyendiri. Dia begitu dia menyendiri dia akan kehilangan statusnya itu, akan kehilangan itu. Lama-lama dia akan hilang diri situ. Nah, padahal dia manusia yang punya motif, punya segala macam. Seharusnya kan dia tetap berkelompok. Lalu apa yang mendorong dia bisa berkelompok itu adalah kontribusi, Pak. Nah, kita harus berikan kontribusi. Kontribusi jangan selalu dipikirkan atau dikonotasikan dengan, Pak, itu uang. Jadi sekecil apapun ya. Sekecil apapun. Ya. Ya, betul. Bisa pemikiran, bisa solusi apapun masalah. Dan itu harus bisa kita posisikan sebagai sesuatu yang bisa membahagiakan kita. Kalau kita bisa berikan, tadi kan saya singgung tadi. Gitu. Kamu baik, udah enjoy bagus ini. Kamu akan lebih bahagia kalau kamu bisa membahagiakan orang lain. Tadi itu rangkainya itu. Ini tadi rangkainya juga begitu. Kalau dia sudah bisa masuk kepada suatu lembaga ini, lalu apa saja berikan kontribusi tadi itu. Tapi prinsipnya harus kita pegang dulu. Ya, kita pegang. Saya bisa begini, tidak perlu harus uang. Pemikiran kita, ya, datang kita pagi-pagi dan segala macam. Itu adalah apa? Sebetulnya kalau kita nilai dalam suatu pendidikan militer, itulah nilai kejuangan. Ya, jadi intinya apa nilai kejuangan? Rela berkorban. Kita berkorban dalam organisasi itu. Bisa uang, bisa waktu, bisa apa segala macam. Kalau manusia sudah mau memberikan ini pengorbanan tadi, seperti yang tadi, tadi itu sudah bagi manusia yang akan besar dalam kehidupannya. Baik, terima kasih untuk Pak Wahyu yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan motivasi yang sangat luar biasa untuk PKB. Semoga ini sangat bermanfaat ke depannya dan semoga ini berkenan juga untuk Bapak-Bapak yang melihat ini ya sebagai satu kata motivasi. Kalau tidak ada motivasi tidak akan jalan. Begitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Wahyu. Tuhan berkati. Amin.